Lu juga bisnis jual beli senjata juga kan jalan. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Itu rame loh. Enggak ada. Rame loh itu. Enggak ada yang itu. Saudara gue yang polisi nanya loh itu. Wow, bawa-bawa lagi polisi di kasus. Mertua saya hampir masuk rumah sakit karena kenapa mau sama Duda gitu-gitu. Tantenya pikir bisnis senjata beneran gitu-gitu. Hampir ditolak gitu. Oh, dari Abdur semua itu? Abdur semua. Tujuannya apa? Mau Itu mungkin ngetes calon istri lu. Kalau istri lu cinta betul sama lu, dia akan terima lu apa adanya. bener. Dia terima apa adanya? Orang tuanya enggak dong. ATF nih, ATF Andre Sule. Mana S-nya? Hah? ATF? Lu ngapain? Ini. Semurat? Enggak. Hah? Nyari ini duit. Oh, duit lu mana lu? Hilangnya di mana? Sono. Ngapain lu nyari di mari? Sono gelap. Mentang-mentang ada yang terang, lu nyarinya tempat terang. Dompet gue hilang, Sur. Hilang. Iya. Ini nih begini nih, baru mau mulai udah begini ada yang hilang. Ya. Aduh, iyalah. Lu kali ngambil ya? Udah berapa tahun sama gua? Lu masa gua? Ya lu ngambil dulu. Berapa tahun juga lu pasti ngambil dulu. Dari mana? Curiga sama lu. Nggak pernah di sini tuh di satu ruangan ada 2 orang, ketiganya Ya, jangan dia yang ngambil nih, kayaknya sih. Mau periksa saya, bapak-bapak. Siapa tahu saya ngambil nih. Siapa tahu. Enggak, tapi kayaknya Tapi kayaknya situ orang baik. Kalau saya lihat sih nggak bakal ngambil. periksa aja dulu. Nggak apa-apa. tapi ibu-ibu di komplek kalau lihat muka begini Yang ngambil ya? pada takut Iya kayaknya. sih. Siapa tahu ada Tapi dompet. nggak ngambil kan? Boleh kita periksa nih? Periksa aja. Periksa, Sur. Kok gue yang memeriksa? Periksa Lu? aja. Ya lu bantuin aja. Lu dong. Ntar gua nggak apa-apa. Enggak, Periksa. enggak, Mas. Mau periksa aja. Kayaknya sih Mas mah nggak, kalau saya lihat mukanya sih baik banget nih, nggak ngambil Lu pasti. yang nuduh pertama sekarang gue jadi kesannya gue yang salah lu. Ini nggak ada yang berani meriksa dia. Lah ngapain meriksa dia? Jangan kan kita polisi aja nggak berani meriksa dia. Kasus apa ya tiba-tiba? Nah, polisi kayak kerasa ketantang. Oh, katanya nggak berani. Ayo kita periksa. Enggak, gua ketinggalan kayaknya di rumah. Enggak bawa. Nah ini dia, kita tuh jangan menuduh orang kalau bentuknya kayak seperti ini bentuknya gitu. Oh, gitu ya, Le? Orang kelihatan serem itu belum tentu mereka jahat. Berarti tema kita hari ini fitnah. Benar. Ya. Karena fitnah itu lebih kejam daripada Enggak fitnah. iya benar kan pembunuh. Ya, Iya udah dong. pasti itu, Pak. Nggak mungkin dia Nggak mungkin, nyolong. nggak Dari mungkin. namanya aja udah Muhammad Yusran Al-Takiri. Farid Al-Katiri. Berarti ini ada turunan-turunan Arab nih. Ada apa? Iya kan? Bapak Iya. dari mana? Bapak Arab Maluku, Ibu? Arab Papua Fakfak. Berarti bener Arab kan? Iya. Surat Yasin. Waduh, maksudnya enggak, Tanya turunan Arab. korelasinya nih. Arab mah itu suku ya, itu bukan spiritual gitu. Iya. Berarti dari kecil sampai besar di lingkungan apa namanya? Lingkungan di Papua, di Fakfak. Jadi Dengan komunitas muslim di sana. sebenarnya bebas sih mainnya. Bebas ya. Fakfak nggak ada dikotomi gitu kan. Tapi ada nama soalnya. depannya Muhammad kan? Iya, Berat nggak bawa nama itu? makanya dipanggil Mamat. Supaya nggak berat, ringan dikit. Biar ringan dah, gimana? Bener loh, Muhammad itu kan nabi kita ya. Iya. Mungkin satu sisi kalau anaknya memang baik segala macam, ya sesuai lah dengan namanya ya. Tapi kan kalau ternyata karakter anaknya berbeda kan berat juga tuh. Maksud Bapak saya kurang pantas gitu, kurang pantas maksudnya- pakai itu. Makanya nama Muhammad itu berat. sebetulnya. Tapi kan nggak apa-apa ya, maksudnya kan doa orang tua kan. Orang Iya. tua siapapun pasti pengen anaknya yang Betul. terbaik. Berarti begini, berarti orang tuanya memberikan nama Muhammad, itu orang tuanya punya feeling bahwa dia tuh akhlaknya gak bagus nantinya. Akhlaknya Makanya bagus. kasihlah nama Muhammad supaya biar akhlaknya bagus. Oh. Kan alhamdulillah. Jadi pas lahir udah nggak bagus. Udah gitu duluan ya. Ganti kasih nama aja deh, biar bagus deh gitu kali ya. Oh iya. Tapi kenapa diganti Mamat? Udah bagus-bagus Muhammad. Karena sebenarnya sih kakek itu kan Maluku, tapi itu sering bolak-balik di komunitas Betawi sini. Oh. Jadi udah di iya. Jakarta dari dulu. Iya. Jadi
berkebun di sana, hasilnya dijual dan dijadikan tanah di sini kan. Sistem lama ya. Sistem lama. Jadinya udah sering sama komunitas Betawi di Depok. Jadinya kalau Muhammad itu katanya sering dipanggil Mamat kalau di Betawi. Nah, jadinya nama panggilan pun dikasih sama kakek. Kadang-kadang banyak ya teman-teman gua atau orang-orang yang gua lihat nama depannya Muhammad Fajri, Muhammad Isran. Misalnya gitu ya, Iya. atau Muhammad Irsan misalnya. Tapi yang dipanggil nama belakangnya aja, nggak berani manggil nama depannya. Iya, kita nggak ada kultur gitu ya. Iya Nggak kan? ada kultur Muhammad itu menjadi nama panggilan Nama ya. panggilan, Muhammad nggak pernah. Ya, itu mungkin nama depan takut. aja. Ya mungkin tadi ya gue bilang Takut, karena wah, iya, nama iya, itu iya. kan Muhammad itu kan nabi kita yang akhlakul karimanya. Iya, Masya Allah, gitu iya. kan. Makanya nggak pernah orang dipanggil nama Muhammad gitu kan. Takutnya juga misalnya kayak kita ejek atau kita Iya. keceplosan ngumpat. Betul. Jadinya Makanya kan dengan itu. paling nggak mah kalau nggak Mamat, Ahmad. Oh iya. Biasanya gitu. Iya, iya, Diambil iya. potongan-potongannya atau nama belakangnya kayak tadi Muhammad Irsan, orang manggilnya Irsannya aja Iya, gitu. iya, iya. Ya nggak sih? Bener sih Kalau Pak. diperhatiin gitu. Bener, kayaknya nggak ada deh di Indonesia ini nama panggilan Muhammad gitu. Nama panggilan ya, nama lengkap iya gitu. Tapi nama panggilan Tapi dulu kayaknya enggak deh. Sekda Tangsel Pak Muhammad namanya. Panggilannya Pak Muhammad. Pak Sekda. Enggak. Oh iya, panggilannya Pak Sekda. Iya benar. Iya benar. Pak Muhammad. Namanya dia Sekda Tangsel, namanya Pak Muhammad, panggilannya Pak Sekda. Iya. Bukan Pak Muhammad. Aman. Makanya dia pengen jadi Sekda, Pak. Iya benar. Iya. Nah, ini Mamat katanya habis melakukan kejahatan ke teman sendiri. Enggak, Pak, baru dari nama saya Ahlak. Tadi ya minggu lalu, 2 minggu lalu ya, Le. Bintang tamu sini Ari Kriting. Habis kok diomongin sama dia. Dukun ketemu dukun cocok sih emang ya dukun ini. Ketemu dukun yang real life kayak dia kan itu emang apa dia ngomong apa Kang Ya Sule? kok katanya marah-marah gara-gara pernikahannya siapa kok di Kok tiba-tiba jahat lu? Iya, benar nanya tuh. Ri, kalau Mamat nggak mau berteman gue jahat. Iya, jahat kata si Ari Kenapa? gitu. Lah nggak tahu. Jadi waktu nikahan siapa, katanya kau dikerjain sama mereka. Saya dikerjain, saya korban nih. Kok saya yang jahat sih? Dan itu nikahan dia itu ya. Itu nikahan dia. Jahat itu si Mamat itu dia bilang gitu. Jahat si Ari. Orang nikahan gua malah pakai baju bola katanya gitu. Karena dijebak Pak itu. Dibilang mau ini sama Pak MD Pak siapa? Pak Manoj. Pak Manoj. Kita ada meeting sama Pak Manoj, ada project gede. Mau bikin konten sepak bola. Saya mah percaya-percaya aja. Datang ya, kita meeting jam 8 pagi. Pakai udah kostum bola aja, nanti mau bikin YouTube yang gitu-gitulah. Ini disponsori MD gitu. Saya juga nggak, ya waktu itu banget sih saya memang. Waktu itu kan Bang Iya, sekarang gimana? Masih Pak, masih aja. Datang pakai baju ini untungnya ya, alhamdulillah saya tuh nggak langsung celana bola. Celana bolanya di dalam. Di dalam nomor 4. Udah lengkap sini pakai celana panjang. Jadi datang tujuannya kalau udah mau tag baru dong lepas aja gitu. Sepatunya emang sepatu futsal. Sepatu futsal. Udah datang ke situ ke MD. marah katanya kan. Kok orang-orang pakai jas. Terus ditarik sama Abdur, dipaksa masuk. Pas mau masuk pintu, Ari Kriting lagi mau ijab kabul. Oke. Wahai Ari Kriting, ijab kabul nih. Ya semarah-marah saya lihat teman lagi mau ijab kabul. Pasti kan nahan juga. Nahan, akhirnya didorong sambil nahan didorong sama Abdur masuk. Itu tuh orang-orang udah nggak konsen, orang-orang udah gini lihat karena kita dua lagi ribut di depan pintu. Ditarik masuk. Duduklah saya langsung di kursi paling belakang pertama. Dibilang sama Abdur, "Hei, buta huruf. Kau emang keluarganya Indah Permatasari?" Aku kan udah nggak mau ngomong kan. Emang kau keluarga Indah Permatasari? Ini tuh bagiannya Indah Permatasari. Ari Kriting sebelah sana. Ditariklah saya, ditaruh di samping Pak Parwes. Pak Parwes di sebelahnya Ko Ernest. Jadi Pak Parwes itu lihat aku kayak, kok bajunya gini? Nes. Dibisik sama Abdur, Pak Parwes mohon maaf tadi dia mabuk sampai jam 4. Jadi kita baru langsung datang ke sini, mohon maaf ya Pak Parwes ya. Orang ya Allah. Ya udah akhirnya tunggu sampai jam kabul selesai, cabut saya dari situ. Sakit hati, kesel. Wah marah. Marah. Itu marahnya beneran itu? Waktu itu marah beneran tuh. Waktu marah beneran. Marah beneran tuh. Terus anak-anak stand up kan
semua ya. Gitu. Dia datang gitu panggil-panggil orang gitu. Weh, lihat nih. Mabuk sampai jam 4. Lihat nih, masa datang kondangan. Aku tuh kayak ini, sumpah kayak patung yang orang datang, hi apaan sih lempar gitu kayak. Ya udah gitu doang. Akhirnya kesel, aku cabut. Aku cabut di video call sama Kak Indah Permatasari. Supaya nggak marah. Iya, Mat, sini dong gitu. Ini kan kakak nikah gini. Hai, kalau pikir timur ini mah bodo amat ya gitu. Akhirnya datang, udah Tapi, foto. Dia tuh kompak loh sama Abdur sama Ari Kritik. Ada konten kau dulu yang bertiga tuh? Dulu bertiga. Sekarang kan ke Taman Satu Padang. Pras Teguh. Dulu kan Pras Teguh. Iya, dulu kan Harga Mati kita Harga Mati. namanya. Terus habis itu sekarang Titik Kumpul sama Pras Teguh. Oh iya, Titik Kumpul. Sekarang masih? Masih. Undanglah kita ke sana gitu. Bener Pak Haji. Aku mau banget. Kebetulan aku kan lagi promo film nih. Aku ada film baru, Comic Aid. Santet Kabinet. Oh iya. Main dong ke situ, jadi dukun lagi. Main di mana? Di podcast kau. Ayo ya. Iya. Benar, oke. Nanti Promo-promoin lah, bantu-bantulah, tolonglah. Masih minta tolong. Masih minta tolong ya. Iya dong, mereka kan penontonnya banyak lah ya. Iya. Masuk ke situ. Iya, nanti ya Pak Haji ya. Ya undang ya. Iya. Oh, oke. Nah, benar ya. Benar. Tolong ya nanti di jadwalnya dicari. Jangan percaya sama dia. Kok begitu? Aku juga ragu-ragu di sini kan. Tolonglah, ntar Ji taruh sini. Aduh, Nggak bisa. Kalau segini nggak bisa. Bisa, Mat. Kalau ke tempat kau aku pasti bisa. Apa tadi Kang Sule? Kalau gua mah aman. Nggak mungkin gua nggak datang secara dia kan ownernya podcast Titik Kumpul kan dia. Pras Teguh. Hah? Pras Teguh owner. Saya owner Kaks. Salah kan? Kaks Production saya. Kalau Tua Kreasi Pras. Kreasi. Beda. Iya. Makanya Pras diajak. Bukan diajak. Dia yang punya. Awalnya tuh bertiga. Saya, Pras Teguh, Zawin. Lo Abdur sama Belum. Terus habis setelah rencananya buat puasa doang. Habis puasa kita lanjut yuk, tapi Zawin masih waktu itu pengen traveling, masih ini kan, jadi nggak nemu jadwal. Gimana kalau Abdur? Pas Abdur masuk, tambah Ari aja lah sekalian gitu. Akhirnya si Pras, oh ya udah deh. Ya udah. Jadi masih lama kontraknya? Kita nggak kontrak. Kalau kita tarik ke sini mau nggak? Mau kan? Kita bubar hari ini juga. Tarik 2 orang doang gitu kan. Bubar kita nggak apa-apa Pak hari ini. Saya telepon langsung keluar ini. Tapi arti Ari Kriting menurut Mamat apa, Nat? Ari Kriting ya. Ini Ari Kriting itu sama Abdur 2 manusia yang berbeda kan. Kalau Abdur itu enak banget kalau ngobrol hal-hal yang sama-sama deep gitu, tapi hal-hal yang kayak apa ya, kayak pekerjaan gitu, terus kayak agama dikit-dikit lah gitu, misalnya agama tapi yang berhubungan dengan apa ya, muamalah lah, pekerjaan, keberkahan kerja gimana gitu-gitu. Kalau Ari Kriting itu lebih deep, lebih soal pernikahan gitu-gitu, soal kehidupan. Kayak kuliah saya waktu itu lanjut apa enggak ya, itu Ari Kriting tuh. Karena kan Abdur kumlot. Ari Kriting 13 tahun kuliah. Saya waktu itu 10 tahun kan. Lanjut apa enggak nih? Tapi tanyanya ke Ari Kriting. Dari dulu memang sahabatan sama-sama dari dulu. Ari Kriting sama Abdur kan duluan. Mereka di Malang, saya di Jogja. Dan mereka lebih duluan stand up. Terus kemudian habis itu waktu saya stand up terus ke Jakarta, kita tuh digabungkan di WIT, Waktu Indonesia Timur ya, dulu. tahu tuh, ya. Kan biasanya kita habis syuting, kita nonton Kang Sule sama Pak Haji itu. Net kan? Betul. Kita satu itu kan, satu. Itu biasa kita nonton dulu. Yang udah nggak ada itu TV-nya kan? Betul. Ada, cuma udah ganti nama, udah ganti nama. Sekarang MDTV. Yang ada lah berarti. Oh iya. Kata itu udah nggak ada. Nggak ada. Udah diambil alih ya. Iya, udah dipakai Padel sekarang. Oh iya, studionya dipakai Padel sekarang. Enggak netnya. Net Padel. Oh, Net Padel. Bener. Gila, ada bisnis apa nih, Mat? Lagi bikin bisnis apa selain syuting-syuting nih? Itu YouTube sih, yang Kaks Production. Itu Kaks Production? Kaks Production ya? Itu punya lo? Iya. Oh, Kaks? Iya. Oke. Kaks Production itu punya saya gitu. Tapi kalau bikin film itu kadang-kadang ada nama Ari lo juga gitu di film-film. Iya, kalau Bang Ari kan sutradara Kakak Bos terakhir kan kita itu kan memang film Timur. Itu dia udah cita-cita lama, kita udah ngobrol bareng lama itu project itu gitu, kayak dia pengen bikin film gini. Kebetulan oke sama Imaginary, dianya mau jadi sutradara, ya udah kita bantu dia sebagai pemain. Ada lagi film selain itu? Insya Allah nanti ada ya. Bikin lagi ya? Iya, kita lagi tunggu film Titik Kumpul mungkin ya nanti. Itu keren. Kayak agak lain kan jadi
film. Pak Haji siap jadi dukun situ. Siap. Kang Sule juga siap ya. Siap, aku siap. Aman ya. Aman. Nah, tapi ngomong-ngomong kan lagu Timur sekarang lagi naik nih. Iya. Kan kalian nggak bikin aja. Kan kalian udah punya nama kan di podcast jago, Otaknya udah bisnis kalau di dia. komik jago. Bikin lagu. Bikin nyanyi lah, titik kumpul tuh. Begini Pak Haji ya, kita kan 4 orang ya, Pras penyanyi, betul. Pras Iya dari kan? Timur juga. Pras kan Padang. Padang. Iya Pras kan. bagus Tapi soalnya. maksudnya kalau dari 4 orang ini Pras penyanyi, oke kita keluarkan Pras lah. Iya. Kita fokus ke 3 orang 3 orang Timur ini ya. lah. Ah. Saya, Abdur sama Ari Ari, Kritik. ah. Abdur ya tempo aja nggak tahu. Metronom bunyi di mana, dia di mana, sumpah. Ari Kriting, nada A jadi C, C jadi G. Ya, mau harap apa kira-kira apa? Kita mau nge-rap. Benar. masuk akal ya. Nanti nge-rap. jadi musik direkturnya dia. Iya. Jadi bertiga nge-rap tuh, ngerepotin si Tapi ini aku lihat, wah ini peluangnya oke 3 orang ini. Iya. Lu dong yang bikin sebagai produser. Produser. Makanya aku bikin nanti ya. Iya. Jadi kalian nyanyi bertiga. Tiba-tiba Kalau gua soal ditunjuk jadi Ya, nanti musik. beneran loh, Mat. Wah, itu sesuatu Iya. loh, Mat. Gue langsung kepikiran gue, wah 3 orang nih oke nih ini. Oke, secara ini mungkin secara Orang Timur satu. secara orang timurnya doang. Tapi kan kalian juga punya masa Iya, udah penuh, nama fans club udah banyak. Oke. Coba kita bikin project kan di lagu. Sekarang mah udah nyanyi. ada alat-alat yang canggih mah. Iya, Kalau tempo-tempo Mat. ini mah udah bisa Wah, diiniin. Lu juga bisnis jual beli senjata juga kan jalan. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Itu rame loh. Enggak ada. Rame loh itu. Enggak ada yang itu. Ya. Masa. Saudara gue yang polisi nanya loh itu. Wow, bawa-bawa lagi polisi di Kang Sule. Kang Sule udah masuk sampai Ada reskrim ini. Mamat Pak. Gun Shop. Mamat Gun Shop itu apa? Itu netizen yang bikin. Masa? Niat banget sampai bikin websitenya. Sumpah. Ada 2. Saya sampai udah kayak ini apa sih maunya apa ini kalian gitu. Sampai bikin mainan anak kecil. Sampai bikin Jadi itu. sebenarnya nggak ada itu. Nggak ada, Pak. Tapi rame, Mat. Apa Gua kita sampai bikin? searching. Apa kita bikin? Kita bikin bisnis aja. nih, bisnis Aku ya. aja belum beres. Tapi sini pestol air aja mainan. Iya, waktu itu ada yang bikin mainan gitu terus pakai muka aku, namanya Mamat Gonshop, isinya mainan anak-anak, senjata, bom, apa gitu. Berarti Ada lu juga yang dimanfaatin loh. Dimanfaatin berarti lu. ada juga yang bikin bom asbak, Pak. Bom tapi dibuka jadi asbak. Asbak. Iya. Berarti dijualan itu. Enggak, dia ngirim buat kita doang gitu. Terus dia kasih tahu harga bikin. Waktu itu mau diterusin tapi kayak masih gak ikhlas saya gitu. Tapi itu lucu loh, cuman. Iya, Bagus, bisa jadi bisnis itu benar. Wah, apa kita bikin restoran, Pak? Mamat Gun Shop. Oh iya benar. Shop, tapi bukan SHOP. Bukan. SOP. Shop, iya. Ya, Nah, ini banyak bisnis kita nih, Mat. Tenang aja, Mat. Tapi Senjata mainan. Sekarang udah kuliner. kuliner. Gak ada tapi Mamat Gun Shop itu mulut Abdur ini dia yang memulai, netizen senang Tapi dan lu bikin. sama Abdur tuh kayak Iya, Tom berarti- and Jerry ya? iya. Love and hate relationship. Enggak, love-nya enggak ada, Pak. Nggak ada? Head and head. Hate and hate relationship. Kenapa sih suka berantem tuh? Apa sih yang Ya dia yang mulai, Pak. Dia yang mulai duluan. emang Emang ngejel gitu. bukan tukang fitnah. Semua kehidupan saya ini brandingan dari ujung rambut sampai ujung kaki ini dibikin sama Abdur. Sumpah, duda anak 3 kata dia. Sumpah, coba. Gimana kira-kira saya menanggapi itu? Sekarang saya hampir batal nikah. Gara-gara dia. Tapi kalau udah nikah kan? Udah, kan awalnya nggak disetujui. Gara-gara ini. Gara-gara dia. Mertua saya hampir masuk rumah sakit karena kenapa mau sama duda. Gitu-gitu. Tantenya pikir bisnis senjata beneran. Gitu-gitu. Hampir ditolak. Gitu. Oh dari Abdur semua itu. Abdur semua. Tujuannya apa? Mau Itu mungkin ngetes calon istri lu. Kalau istri lu cinta betul sama lu, dia akan terima lu apa adanya. benar. Dia terima apa adanya? Orang tuanya? Enggak dong. Orang tuanya tidak peduli, Iya, Pak. restu dari orang tua. Iya, dia mah terima, Pak. Dia mah mau berjuang. Tapi ada nggak yang kita atau netizen penonton tuh yang nggak tahu tentang Abdur? Misalkan Mamat aja yang tahu. KDRT. Fun fact gitu. KDRT dia. Abdul KDRT? Sama poligami dia. Wah, shock. Yang bener. Poligami dia. 3. Kita nggak tahu nih. Bener. Benar, 3. Ini lagi nyari keempat. Lagi nyari keempat. Padahal kalau gue liat orangnya tuh kayak Nggak pahit nyangka gitu. ya? Nggak nyangka lu. Oh. Baik dari mana? Dia tuh
memang dia. Sama dia tuh suka korupsi dana umat, Pak. Ah, serius? Kalau ini semua udah tahu, netizen udah tahu. Dia setiap ada bencana alam, dia punya harta baru. Bayangin coba. Waduh. Dia ngumpulin. Dia, ya. Atas nama bencana? Iya, kemarin lagi ada gunung meletus apa, dia datang tuh ke sana sama apa namanya ada inilah lembaga gitu, bantuan, salurkan bantuan, pulang-pulang mobil 2 pintu. Kita ya gimana ya? Iya, kita baru Iya. tahu ini. Segitunya ya. Tiba-tiba waktu itu ada apa? Kirim buku ke pelosok-pelosok sama Al-Quran. Balik-balik rumah 3 lantai. Coba bayang. Itu kan dia dapat 10% itu dari itu kali. Iya. Iya dong. Wah 70. Oh dia ngambil Dia ambil. Korupsi itu Padahal levelnya. tadinya aku mau undang dia loh ke sini. Gak usah. Cuman aku pikir cerita gini aku Gak usah, ahlaknya buruk, gitu. Mukanya busuk. Gak usah, Pak, gak ada yang gini. Tapi sebenci-bencinya lu sama dia, lu sayang kan sama Abdur? Ayo ngaku. Aku lah. Biasanya gitu, Le. Iya. Jelek-jelekin, tapi sebenarnya Justru yang teman sejati itu yang kayak seperti itu tuh, berani bikin fitnah sebetulnya. Oh. Menguji mental. Wah, terlalu teruji tapi, Pak. terlalu sayang nggak teruji. kamu sama dia? Gak Apa juga yang sih. bikin? Sedikitnya tuh apa? Ini suka membakar semangat gitu. Suka kayak ayo jangan jangan kita dia yang terus kemudian kerja itu cukup enak tuh karena dia yang kayak misalnya kayak datang. Ya dia akan datang gitu. Kalau udah ngomong nggak bisa, dia nggak bisa gitu-gitu. Terus kayak dia yang lebih teratur lah dia tuh. Dia, Iya. disiplin lah. Kalau saya sama Ricky kan cukup berantakan ya. Nah dia tuh yang bisa jadi ini. Kalau dia udah datang tuh udah ngamuk-ngamuk tuh kayak, "Weh, mana? Oh, orang timur gitu-gitu." Waktunya teratur, cuman mungkin akhlaknya dia. Akhlakul korimahnya tidak ada. Tidak ada, Pak, tidak ada dia tuh. Kalau suruh pilih nih, Abdur atau Ari Kriting? Aduh, nggak bisa tuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa lu nggak bisa milih dari Minimal kedua itu? ada sedikit ya, Le, persentase sedikit aja yang lu pilih. Kayak Andre ya? Kalau antara Nunung sama Ajis milih siapa? Gue pilih Nunung. Tuh, bisa milih. Bisa milih. Bisa ya? Bisa lah. Antara Pak Prabowo, Pak Jokowi pilih mana? waduh. Tadi kan perasaan Temen aja dulu. Ini Oh, iya, mah temen gampang, bisa habis ini telepon ya. Pak Haji, saya maaf ya tadi bilang pilih Pak Prabowo apa Pak Jokowi. Kalau pilih salah satu teleponnya gimana, Pak? Jelasin ya. Jelasinnya gimana, Pak? Pilih mana? Yang mana? Ari apa Kan Abdur? bisa membanding-bandingkan lah itu. Kan cuma memilih. Sedikit. Masalahnya beda tipe itu sih. Jadi ini tuh ya Nggak bisa dibandingkan ya? Iya. Ya justru karena beda tipe lu bisa milih dong. Tapi kalau gue liat kayaknya dia lebih sayang ke Abdur. Kalau gue ya. Ari deh. Ari Kriting deh. Nah, berarti pilihnya Ari. Kenapa? Nggak suka. Karena nanti dia GR Abdur. Oh. Dia suka gitu tuh, suka gitu. Ya, karena Alah. akhirnya sayang sama gue kan. Iya, gitu. kan dia lebih duluan stand up tuh. Oh. Nah dia suka gitu tuh kayak, saya ini idola kau kan, gitu-gitu kayak, apaan sih itu kayak. Kau senang kan sekarang satu panggung sama saya, gitu-gitu. Tapi kalian bertiga tuh udah sedekat itu ya? Insya Allah ya, Di insya luar dari kegiatan atau proyek apapun, kalian tetap berteman, bersahabat gitu. Iya, nah yang sebenarnya lebih penting udah nggak ada apa ya perasaan kayak Abdur fitnah saya atau kayak Udah ngeselin nggak ada lah sakit hati gitu, gitu, udah nggak ada. udah biasa Udah asik gitu. lah Itu gitu. tuh kan berarti udah ada perasaan. Ari Kriting kan usianya lebih jauh dari kita, Oh, dia gitu pun ya? udah maksudnya tidak ada perasaan marah ke kita atau tidak ada perasaan pengen banget. Iya, Saya ini abang kau loh gitu nggak ada gitu. Jadi udah enak dan mereka dua tuh kan kompak kalau mereka dua berteleponan atau chat pasti fitnah saya gitu. Nah itu jadi Tapi kalau kau sama Abdur pernah fitnah Ari nggak? pernah dong, kan bukan fitnah, kenyataan. Kan dia mengguna-guna istrinya, itu mah kenyataan. Oh, itu guna istrinya. Itu kenyataan, saya... Kan suka ribut-ribut itu dia. Itu benar itu. Benar, itu benar. Kang Sule gimana ya ini ya? Kita benar itu kalau dia. Hari itu guna-guna indah. Kalau dari pengamatan saya dan Abdur ya, iya. Dia tuh guna-guna Indah. Karena bayangin coba kita tanya Kak Indah, apa yang Kak Indah suka dari Bang Ari? Kak Indah jawab punggung. Jadi biasanya kan muka. Bener, artinya kan ada penglihatan yang lain kan. Iya benar. Jadi itu efek dari apa coba? Mungkin maksudnya
sebagai tulang punggung keluarga. Oh, Iya, Kak. disamarkan Ari gitu ya. itu bekerja keras, bertanggung jawab. Makanya dia suka punggungnya. Oh, siapa tahu punggungnya emang lebih ganteng. Tapi kalau sekarang udah punya anak? Alhamdulillah, Pak Haji. Alhamdulillah. Udah baru berapa usia? 1 bulan. 1 bulan. Satu Oh, bulan baru, setengah baru. lah. 1 bulan setengah ya. Iya. Laki-laki Mereka dekat perempuan? nggak sama Laki-laki. keluarganya? Siapa? Ari sama Abdul? Sama keluarga mereka? Sama keluarga Iya aku. masing-masing. Mereka sama keluarga mereka dekat, kecuali Abdur kan. Abdur kan keluar, maksudnya Dinyahkan dia. dari dia kan keluarga. harus adil kan. Oh iya. Oh. Dia harus adil. Jadi Bingung ya? Senin di mana, Selasa di mana. Repot gak dia tuh gitu? Sebetulnya sih dia kerepotan kan, tapi ya namanya Iya sih. saya menguasai kepala kan, iya, jadi iya, susah kan dia. Ini jadi gibah ya gitu ya. Tapi seru loh kayak gitu bercanda-bercanda gitu. Enggak kan tuh maksudnya seru. bercanda mereka tuh lebih udah deket loh. selevelnya chemistry udah tuh. kayak gitu, Iya, jadi udah gak ada sakit hati lagi udah. Iya sih mungkin. Dan istri-istrinya semua kompak ya. Iya, kalau Maksudnya- ini juga misalnya kayak kan istri saya hamil terus punya anak, kalau apa-apa tuh tanya ke istrinya Abdur atau ke Ari. istrinya Bang Ari gitu-gitu. Kalau Istri lu hamil sama Abdur? bukan begitu, bukan. Kita nggak sedekat itu, Bang. Nggak sampai tukar-tukaran. Iya. Beda. Maksudnya ambil saya yang menghamili. Nah, terus kalau misalnya kayak lagi apa namanya, ini tuh kenapa ya gitu, kita nanyanya ke Oke. istrinya aku kan, mereka Abdur udah 2 anak, iya. si Ari Ari Grand satu udah duluan. iya. Tapi Mamat itu kan menikah baru 1 tahun ya? 1,5 ya. 1,5 tahun. Nah, gue pernah dengar berita bahwa kata Abdur nih ya. Aduh, Lu kata katanya Abdur. setelah menikah itu langsung pisah ranjang. Itu kan, coba bayangin. Jadi malam pertama Ini malam pertama habis itu itu langsung akad dulu ya akad. Akad. Habis itu nggak ada malam pertama langsung pisah langsung ranjang. pisahnya. Tuh memang sumpah itu memang diidolai kan itu secara riwayat kan. Itu memang orang semua akan percaya ke gitu. Ya memang kayaknya tanda-tandanya deh dia ini. Dia ini deh. Iya. Kemarin juga Pak Wendy tuh bilang, "Aku tuh idolain Abdur loh, Mat." Nah, kan makin saya yakin ini orang kan di akhir zaman itu diidolai kan. Iya. Orang emang. Iya, nggak mungkin dong langsung pisah ranjang kan, lagi Berarti sayang-sayang. Fitnah lagi tuh dia. Fitnah sudah pasti. Abdur mah yang keluar dari mulut dia semua fitnah isinya. Tapi kalau dia bininya 3 benar. Benar. KDRT ketiga-tiganya juga benar. Jadi dia tuh ini pindah-pindah rumah bukan hanya untuk apa namanya, orang bilang apa, menggauli. Menggauli, ya. Bukan. Dia pindah untuk KDRT. Oh, nyiksa pindah. Hari Senin di mana KDRT? Selasa. Parah tuh orang. Itu. Parah. Parah emang Gua parah. nggak mengidolakan sama dia. Oh, bagus ya. Iya. Idolain aja biar beneran dia. Aku ngidolain kau aja lah. Alhamdulillah. Kau belum ada yang ngidolain kan? Belum sih, Nah, aku belum aja. ada. Orang lebih percaya dia soalnya. Makanya mulai hari ini aku lebih percaya kau daripada. Alhamdulillah. Makasih Pak Haji. Sama-sama, Ya. Kemarin lu sama Ari Kriting sini lu lebih percaya Ari Kriting pada Mama. Pokoknya yang di depan kita percaya. Oh, kutu loncat banget. Tapi tanggapan istri lu terhadap mereka gimana? Aman, istri aku kan juga sebelumnya udah memang dia kan penontonnya kita, penontonnya Titik Kumpul apa. Jadi dia tahu banget. Jadi istri kau tuh Ya. penonton. Iya dulu. Sebenarnya mau dibilang fans acaranya ya, maksudnya suka banget tuh acara-acara komedi, acara-acaranya kita gitu, stand up gitu, dia suka. Terus? Terus kan ketemunya itu gara-gara di TikTok trennya ada orang-orang bikin tren saya itu loh Pak, yang pacar ke superstar tapi muka saya semua. Iya. Itu yang ada soundnya sendiri Iya. tuh. Itu kan padahal saya nggak main TikTok waktu Iya, itu. Nah dari sekian banyak kebetulan istri followersnya banyak, jadi orang lebih notice. Inilah Bang Ari, Mat, ayo Mat, ini kayaknya jodoh nih gitu. Nah, ya udah deh, coba deh saya kenalan gitu. Kenalan, ternyata nyambung. Nyambung, terus waktu itu pergi juga ke Jogjanya sama Pras kan. Sama Pras. Jadi, udah Mat, coba dulu aja apa komunikasi gimana gitu. Saling kenal, makin aku rasa kayaknya ini jodoh deh. Dia juga merasa begitu. Kayaknya ini jelek deh gitu dia. Istri Nafa namanya ya? Nafa Vira, iya, panggilan Vira. Panggilannya Vira. Iya. Jadi ketemunya waktu apa namanya di TikTok itu ya? Iya, dia itu TikTok. DM-an berarti? Aku DM di Instagram. Oke. Karena dipaksa anak-anak, terus aku DM kayak aku mau ke Jogja tanggal sekian. Nanti kita ketemu ya nongkrong ya gitu. Oh, oke Kak gitu. Oh, dia mau. Iya, terus akhirnya aku
nongkrong, ku sekap lah di situ gitu Sekap kan. gitu. Iya kan, gua mau apa enggak nikah sama saya gitu. Mau udah. Berarti bener dong jualan senjata. Enggak. Ngobrol, terus kenal lebih jauh. Langsung lamar? Enggak, karena di awal-awal itu mamanya udah mau masuk rumah sakit awal-awal itu. Gara-gara itu tadi? Gara-gara yang tadi itu. Jadi memang dari awal langsung enggak nih gitu. Nggak Dari setuju orang awalnya tuanya nggak mamanya. setuju. Takut sama Akhirnya lu meyakinkan orang tua gimana? Ya pelan-pelan aku bilang dia paling enggak mereka tuh buka dikit aja akses. Wah, jadi akses komunikasi. Kalau akses komunikasi kebuka, saya bisa tunjukin nih maksudnya itu bercanda loh gitu. Itu ini paling enggak kalaupun mereka nggak percaya saya bisa bawa deh Abdur tuh. Kasih dia tuh jelasin ke orang tua. Karena dulu-dulu juga udah begitu. Ketolak gara-gara manusia ini. Udah banyak, Pacar Pak. lu dulu sebelumnya. Iya dulu kan ada sempat juga maksudnya udah mau serius gara-gara ini. Gara-gara orang ini. Alhamdulillah mereka buka akses, saya langsung terbang ke sana kan di Mamuju. Oh, istri di Mamuju? Iya, tinggalnya ya. Tinggalnya, orang orang Bugis tuanya. tapi tinggal di Mamuju. Saya langsung ke Mamujunya ketemu bapaknya, mamanya, mereka akhirnya ternyata nggak kayak yang dibilang teman-teman itu berarti- baru deh. orang tuanya juga melihat dari muka, oh ternyata nggak seserem yang kita bayangkan. Betul, iya. Lu mencoba untuk pakai- Menjelaskan. Iya. Akhirnya udah terus tiba-tiba ya ditanya kayak jadi gimana ini mau serius? Ada obrolan ini nih. Oke, saya Yang langsung. mancing orang tuanya dulu? Iya, sebenarnya kan memang juga mereka udah tahu tuh datang ke sana tuh mau komunikasi sambil mau ngobrol ke arah yang lebih serius kan. Jadi karena aku nggak ngomong-ngomong mungkin kayak masih mau memperkenalkan diri mereka yang buka langsung aksesnya gitu. Jadi udah saya langsung. Alhamdulillah ya. Iya, langsung saya susun tanggal sekian lamaran segini nikah aman enggak? Berarti pacaran berapa lama? Sampai ke nikah tuh setahun. Pas tuh, setahun. Berhenti ngerokok katanya gara-gara nikah. Enggak, gara-gara punya anak. Baru-baru ini. Gimana cara berhenti ngerokoknya? Berhenti aja sih. Coba terserah. Aku juga dulu berhenti. Oh, iya? Aku nggak diniatin. Tiba-tiba Gua nggak temenan ya, gua masih ngerokok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, Kang. Aku tuh nggak mau bilang berhenti total sih, tapi aku mau ya sejauh ini 2 bulan ini belum ya. Belum pernah sama sekali gitu. Cuma kayak nggak mau kalah aja kayak misalnya kalau ada rokok kayak misalnya udah deh ini di luar kota misalnya. Sebatang Coba, gitu. coba. Iya, nanti besok balik lagi udah nggak stop, nggak merokok lagi juga nggak apa-apa gitu. Itu maksudnya siapa tahu tapi mudah-mudahan kuat untuk nggak. Aku dulu juga gitu. Hebat loh, susah Man, loh. Berhenti ngerokok tuh nggak direncanain, tiba-tiba berhenti aja. Iya kok. Tapi memang pemicunya ada. Dulu gue pernah GERD parah. Itu akhirnya dokter bilang, coba salah satunya berhenti rokok, olahraga katanya gitu kan. Ya udah, gue coba berhenti ngerokoknya. Bener enak. Gue setahun berhenti waktu Ada itu. pengaruh ya? Ada pengaruh. Begitu berhenti setahun, nyoba-nyoba lagi ngerokok di talk show lah masih waktu itu. Nyoba lagi. Pas nyoba lagi, kambuh lagi. berarti Jadi itu udah gara-gara berarti rokok, memang udah. nggak cocok. Oh, ada pengaruh. Kalau gua ya? gitu, mindsetnya mungkin ya gara-gara itu gua nggak mau lagi. Padahal kan katanya rokok buat ngilangin stres. Ya kan, kita merokok kan salah satunya buat rilis stres tuh. Kan GERD sama stres kan Iya. pengaruh kan? Hubungan. Tapi mungkin- harusnya dia mengurangi asam lambung ya? Iya. Iya, tapi mungkin mindset gua jadinya terbentuk sendiri gitu. Oh, ini pasti Karena gara-gara panas di sini kan, jadi kalau ngerokok dia itu. Oh, berhenti total. Alhamdulillah sampai hari ini udah berapa lama? Udah hampir 12 tahun, 13 tahun kali gua berhenti udah. Hebat loh, bisa gitu. Justru gua kalau misalkan GERD nggak ngerokok aja. Kalau GERD nggak Kalau ngerokok, gua panas gini, gua ngerokok terus. sembuh tuh? Makin parah. Ya nggak usah ngomong kayak kita dong. Ya makin parah ya bener berarti dokternya tadi. Bener. Alhamdulillah, salah satu yang Iya. menjadi ini tuh bisa berhenti rokok tuh bersyukur banget. Aku tuh udah pengen banget, cuma memang susah. Jadi sekarang pun kalau ada ngajakin udah enggak? Aku sekarang nih ngumpul ada asap rokok kabur gua. Nah, aku Udah nggak kadang-kadang kuat gitu. nggak bisa ini kan, nggak bisa hindarin kan di jalan nongkrong apa teman-teman merokok mah terserah gitu. Iya. Tapi aku nyium asapnya aja aku udah nggak kuat. Cabut Kalau gua. ada yang ngerokok lu cabut. Nggak di sini juga Pak. Nggak langsung di sini. Gua cabut Nggak langsung juga. di sini. Bener. Gue cuma kadang-kadang gue juga kalau misalkan gue pulang dari Cimahi itu, mah gue suka, Nek katanya, kamu tuh ngerokok terus ntar kalau mati gimana? Katanya gitu. Ya gue nyalain lagi lah mak. Bukan rokoknya itu maksudnya kita aja. Kalau mati gimana? Gue nyalain lagi lah. Maksudnya bukan rokoknya, Le. Mat, gue tuh pengen tahu kalau Andre kan hobinya dia tuh bekerja lah kalau gue lihat. Iya. Kalau lu sama nggak kayak Andre atau punya hobi lain itu? Aku tuh Kalau gua kan hobinya
Wah, banyak. barang-barang, Banyak ngumpulin kalau barang-barang vintage. Ngumpulin barang-barang kalau dia tuh. Oh iya. Action figure gitu. Lu apa sih hobi lu kayaknya? Sepak bola doang udah. Nah, lu kan tadi bilang pakai nomor 4. Kenapa dengan nomor 4? Enggak, waktu itu kebetulan memang dikasih aja Oh. ada jersey nomor 4 Tapi celana. kalau nomor favorit bola apa? Nomor punggung. Ah. Nomor punggung 24 biasanya. Kenapa nomor 24? Tanggal lahir aja sebenarnya. Oh, Nggak tanggal lahir. nggak ada spesial Jadi gimana. 24. Ya, kalau aku dulu kan sempet main bola pakai nomor punggung 10. Oke. Karena ngefans sama Diego Armando Maradona. Maradona. Iya. Diego Armando Maradona. Pakai 10. Kemana dia ya sekarang? Udah meninggal. Udah meninggal. Udah nggak ada. Udah meninggal. Iya. Nggak ngomong-ngomong lu. Ya masa meninggal ngomong. Ya apa dia di Argentina, Pak. Iya. Dia. Tapi kemarin ada ini Jackie Chan meninggal itu hoax ya? Hoax lah, hoax. Emang iya? Masih ada. Iya gitu. rame itu Jackie Chan. Masih ada, masih makan tape kemarin. Di mana, Pak? Di rumahnya. Di rumah. Jackie Chan makan tape. Oh, cocok kau tuh. Mana? Ya Allah, kangen banget deh yang gitu. Mandarin. Enak banget ya tuh. Dari Pernah lu telepon Jackie Chan pernah kan? pernah. Yang ngomongin soal padel, waktu itu gimana sih? Gimana? Waktu lu telepon. Dia bingung. Kau tuh tak? Si siapa mah? Oh, tak nggak iya. Dia bingung dia. Iya, dia nanya. Kenapa dia bingung? Nanya, siapa? Lo kok nomornya beda? Gitu. Sen Jinping. Klub kesukaan lu apa? Juventus. Juventus. Kita- Wah, sama. rival. Gua juga Juventus. Juventus. Juventus Bisa sama begitu bertiga ya? Bapak kemarin Napoli. MU. Hah? Kemarin Iya. MU lo. Sekarang Juventus. Saya lihat sama Pak Vincent ngeliat Napoli. Ini nggak jelas dia. Iya, ini Enggak, tiba-tiba aku suka Juventus. baju-bajunya aja kumpulin. Napoli aku kumpulin, Juventus aku kumpulin. Baju-bajunya bagus-bagus. Iya, tapi suka timnya apa, Pak? Juventus. Yang bener lo. Iya, iya. Bener. Kalau gua suka Garis-garis hitam putih kan? Iya. Iya, Juventus kan Garis-garis hitam putih. Iya. Punya gua kaosnya. Suka banget tapi. Maksudnya beneran suka gitu. Itu Juventus kan Itali kan. Iya. Kalau MU kan udah mulai klub. ngaco deh. Lah, Juventus juga klub. Juga klub. Ya Juventus udahlah. mah bukan negara. Ya udah gimana aja dah. Aja. Kemarin dong. Ya udah gue ikut-ikut aja deh. Tapi kenapa Mat suka Juventus? Kalau gua kan ininya apa uniformnya, Emang kaosnya. Kang Sule suka Juventusnya Iya. karena warna ininya, Warna itunya. hitam putih itu ya. Seneng gua. Saya suka Juventus tuh dulu Lazio. Lazio. tahun berapa Masih ya? ada nggak tuh Lazio? 98. Masih ada sih. Masih tapi udah gak pernah masuk klub lagi ya? Jarang namanya Lazio. Iya dia klub, Pak. Ya maksudnya jarang ada di ini lagi. Iya, Liga Champions Iya. udah jarang masuk. Oh, iya, Dia iya. di Liga Italia masih tapi belum degradasi. Berarti apal dong semua pemain Juventus. Oh iya. Nah, Lazio dulu terus abis itu nonton Lazio lawan Juventus. Tujuannya Oke. mau nonton Lazio. Kita langsung sekarang challenge ya. Dalam 10 detik, kamu sebutkan pemain Juventus. Mulai dari sekarang. Berapa 10 banyak? pemain, 10 pemain. 10 pemain. 10 detik 10 Iya. pemain. Oh Iya, ya, ada 10 Del pemain. Piero, Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Asamoah, Tevez, Dybala, Del Piero, Habis Baggio udah. Keren. Banyak. Gua Buffon sih. Buffon sukanya. Buffon kiper kan? Betul. itu Pak ini RPUL juga udah ada, udah umum banget itu Pak. Cuma lihatnya di Piala Dunia. Di PS. Oh iya. Iya makanya udah masuk di RPUL Pak, pengetahuan umum itu Pak. Ya. Air putih dong. Amat kesian aus nih. 3. Lah Bapak tahu tapi 3. Gua juga. Kenapa Mat lu suka bola? Waktu kecil memang udah hobi. Iya, di lingkungan Papua kan apa-apa sepak bola ya. Sepak bola ya, ya. Di Fak-Fak apalagi tuh nonton bola dari Nontonnya semua gimana liga. daerah Pak kenapa tetap sinyal? Iya, tapi kadang-kadang diacak tuh sedihnya. Dulu harus beli receiver Kak. Oh gitu. Jadi kadang-kadang saya tuh bahkan final champion tuh harus ke tetangga tuh subuh-subuh masuk, subuh hampir dipukul gitu kayak Malik Mamat ya udah duduk gitu. Jadi di Piala Dunia yang satu RT bikin satu pondok, Iya, iya, ngumpul. buat nonton gitu. Karena receivernya cuma ada satu orang yang punya gitu. Oh, Jadi sempet ngalamin gitu ya Mat dulu Mat ya? iya, karena susah banget ya Bang. Sampai sekarang masih enggak kan? Sampai sekarang udah enggak deh. Udah bagus kayaknya. ya? Udah Iya. bisa ya? Oh. Karena udah ada digital itu ya. Iya, TV digital Iya, kan. digital. iya. Ada ininya apa? Kayak boosternya gitu. Iya, iya. Iya, orang juga Soundbox-nya udah juga. kan bisa pakai yang internet itu kan provider kan. Iya, iya, iya. Internet itu udah bisa iya. dapat seluruh stasiun Iya, kan, iya, jadi aman. Berarti kalau lu dulu berat. kalau gue lihat termasuk salah satu orang daerah perantauan yang berhasil. cukup Alhamdulillah, alhamdulillah. berhasil. Iya kan? Jadi dari Papua perantau ke Jakarta. Ke Jogja dulu. Ke Jogja dulu. Kuliah kan. Umur berapa dulu?
waktu kerja ke Jogja? Umur di Jogja itu Belasan? Apa 20? 18. 18? Iya, 18. Karena kuliah? Iya, karena kuliah. Oh, universitas apa dong? Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, Muhammadiyah Yogyakarta. Iya. Lulus tuh? Lulus 10 tahun akhirnya lulus. Oh, 10 tahun aja lulus. Tapi tetap gak bisa pecahin dari kritik sih. 13 tahun itu legend emang. 13 tahun di Kok kuliah. nggak ada DO ya? Karena sebenarnya aturan 7 tahun itu hanya untuk aturan yang ya kalau mau pakai silahkan uji coba gitu. Per 2020 itu menjadi aturan tetap sama Pak Nadiem. Jadinya kayak yang angkatan saya tuh kayak ini kalau nggak nggak lulusin sekarang udah nggak bisa nih pasti DO nih. Pasti DO kan? Iya, karena semuanya akan 7 tahun aturan nasional. Maksimumnya 7 tahun? Iya. Iya, Aturan nasional sekarang ya. Kalau dulu tuh dikembalikan ke prodi. Oh, makanya bisa sampai 13 tahun. Ada toleransinya enggak nih atau ada ininya itu di prodi semuanya. Iya. Kalau sekarang udah nggak bisa, nasional tuh. Iya, karena kan kalau nggak dilulus-lulusin yang baru-baru mau masuk repot jatahnya. Penuh itu. Iya, penuh. Kantin jadi parkiran semua. Udah nggak tahu makan di mana tuh. Berarti orang tua lu tuh kaya dong ya? Enggak juga sih. Bisa kuliah di Jogja tuh termasuk kan lumayan juga. Wah iya, wah berjuangnya gila juga sih maksudnya. Jam bikin kue lah, kerja di wartel lah, apa. Berarti lu Iya. ngerepotin orang tua lu. Kok jadi dosa saya ya ini ya? Jadi nyesel nih kayak. Jadi nyesel di kuliahnya gitu. Udah gitu 10 tahun lagi ya makin nyesel. Iya, 10 tahun aja. Iya. Berarti keluar tahun berapa? 2020, tapi itu udah stand up. Jadi pas di ending-ending itu tunggakan kuliah apa itu Udah semua mulai aku bisa udah bayar-bayarin. bisa bayar-bayar sendiri gitu. Maaf, kelahiran tahun berapa? 92 saya. Oh, 92 ya. 92. 92. 92. Iya. Berarti umur lu 30 berapa? 3. Kan 2025 ini ya. Oh iya, 30. Gila, nggak nyangka Oh iya, gua. 33. Kenapa nyangkanya berapa, Kang Sule? 47 loh. Tua banget ya, tua banget. Saya sama Pak Haji deh ini Kang Sule. Siapa yang kira-kira dari muka tuh lebih tua siapa? Lu, Mat. Saya. Beneran. Gua Pak Haji berapa Pak Haji? 51. ini tuaan dia dari gua. 51 ya? Iya, gua 49. Saya 33. Kayak seangkatan gitu. Dari muka kayak seangkatan. Emang. Tapi mudah-mudahan bertahan gini terus nanti 60 Amin. tetap Betul. gini. Iya, biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Biasa aja sih. Kayak gini kelihatan muda, ntar langsung depot. Oh, coy itu. Tapi Pak Haji sama Kang Sule nggak ini sih, nggak berubah-berubah juga sih. Iya, emang, serius Mat, tuh. Kalau Iya. Iya, Mat. Karena aku cukup benar-benar ngikutin dari api. Kang Sule, 2005 lu aku ngikutin dari api. Kang Sule dari api. Karena aku favoritnya Monox, almarhum ya. Oh iya, almarhum. Wah Monox tuh. Aku sampai ke sekolah ngomongnya aku pakai X. Masaks. Hai kawan. Bodong. Bodong. Itu bodong dulu. tahu nggak Manox? Nggak tahu. Udah pasti. almarhum ya, bener ya? Udah almarhum. Udah almarhum. Dia Waduh, itu. kelenjar getah bening dia. Iya, terus kayak mukanya kocak kan. Iya. Aku ke sekolah tuh pokoknya ngomong Aku semua. mau lihat Komik banget dia tuh. Iya, hai pengguru. Saya mau bertanya, gitu-gitu. Lucu. Lucu. Kalau zaman dulu tuh kayak semi-semi boneng gitulah ya, mukanya Iya. muka-muka si Oh boneng gitu. iya, kan? iya. Sebenarnya agak susah bedain tuh Kang siapa? Yang Ogi. Api. Iya, sama Ogi sama Mono sama sama-sama. Mono. Iya. Benar. Tahu dia. Akhirnya. Tahu dia. Aku ikutin. Monox api. Iya. Umur berapa lu Mat dulu? Wah, kecil. Oh, Belasan iya. 2005 baru mau masuk SMP tuh berarti. Baru masuk SMP. Baru mau masuk SMP kan 2000. Udah SMP, udah SMP. Oh, udah SMP. 2005 iya. Gua udah ikut Mirip-mirip audisi. boneng. Mirip-mirip boneng ya. Iya. Terus kayak mirip teman gua si Ogi juga. Iya, lagu-lagunya aku ngikutin semua. Pak Haji itu kalau nggak salah yang pertama kali ke acara komedi yang jadi anak band. Iya. Iya, itu Iya, aku betul. itu tuh diingatan aku. Apa ini tuh yang aku nonton apa? Benar dia. Apa yang mana gitu. Oh. Pertama kali maksudnya Pak Haji tuh ke Iya, komedi. Karena aku iya. udah tahu emang Stinky kan. Iya. Tapi pertama kali tuh apa aku ikut menyaksikannya gitu. Iya, Aku benar. antara- Pasti menyaksikan kalau dia mah pas begitu meletup jadi penyanyi dia kan sendiri tuh ketoprak, Benar, geluduk, iya. apa ngelaba dia Iya, ada iya. tuh terus. Sampai pernah juga gue syuting sama dia.
Apa namanya? Apa? Ada dulu komedi puter. Oh iya, komedi puter. Pokoknya setiap gua ada program, dia pasti ada bintang tamunya. Gua punya program OKB, ada mulu nih orang itu. Sampai OVJ itulah ya yang OVJ. jadi lama bareng. OVJ. Nonton dari zaman itu. Makanya karena gua sering nonton dia dibanding Ferry Mariadi waktu itu pilihannya kan, banding Ferry Mariadi. Oh kayaknya nih dia bisa nih. Jadi suruh pilih tuh, siapa nih di antara dua nih? Kan lu kan pada jelek nih mukanya nih, cari yang ganteng katanya gitu. Kayak Sambodo bilang. Jadi Dia masuk pas tuh dulu. Iya itu gila. Itu aku ngikutin semua tuh. Iya. Yang malam juga ketoprak humor. Iya, ketoprak humor. Ketoprak humor kan dipindah jam tayang ke jam 2 malam sebelum seri A. Iya, Jadi nonton ketoprak humor dulu. Iya, betul, malam-malam. Baru nonton RCTI ya tuh? Iya, baru nonton seri A itu Liga Itali. Liga Itali. Dari apresiasi itu Karena dia hobi nonton bola, jadi sebelum bolanya main ngikutin terus. Iya, karena aku dari dulu tuh kalau misalnya Juventus mau main, aku tuh mau paksa tidur pun nggak bisa karena udah deg-degan menang apa kalah gitu-gitu. Jadi udah nggak tenang tidur kayak. Juventus sudah dari kecil berarti? Iya, dari zaman itu. Jadi udah deh tunggu angin malam. Iya kan acaranya angin malam, Angin ketoprak malam, humor, ketoprak humor. baru seri A. Iya. Itu ngikutin. Ya seneng nonton TV apa seneng komedi loh? Dari Nah, dulu. pada akhirnya pas kesini Jadi aku recap. Aku nonton komedi ternyata dari dulu ya gitu. Pas udah di sekarang stand up ya. Iya juga ya, aku nonton dari zaman Api dari audisi. Sebelum Api Dai ya. Iya, dai. Ustadz Payage kan. Wah, Iya, Ustadz anjir, Payage. flashback banget nih. Sehat-sehat Flashback Ustadz banget. Payage. Iya. Nah itu abis itu Api. Oh ternyata aku cukup ngikutin acara-acara komedi. Cuma waktu itu nggak aku ini aja. Gitu. terpikir lah ya. Nggak terpikir aja. Sekarang itu baru banyak juga aku nonton ternyata. Gitu. Ya, ngomong-ngomong komedi nih, Mat. Lu kenapa masuk pendidikan kedokteran gigi? Nah itu terlalu komedi. Gak cocok sama muka sih. Enggak, maksudnya pertanyaannya dari komedi ke dokter gigi gitu. Ngaco ini. kan komedi. Ngomong-ngomong soal komedi. Iya. Kenapa sekarang masuk jadi dokter gigi? Kan Iya Karena nggak nyambung. nggak aja nyambung, gitu. nggak cocok. komedi. Iya. Yang nggak nyambungnya sama wajah dan sikap. Jurusan itu kan nggak Kalau cocok. dia jadi dokter, pasien datang, pasien udah gini ya. Iya. Serem banget. Iya. Tapi kenapa Mat ambil Kecelakaan sih sebenarnya. Dulu tuh politik banget. Dari zaman sekolah tuh sukanya politik. Politik sama sepak bola tuh udah dari dulu banget tuh. Terus pengennya saya akan menjadi seorang bupati. Dan juga gubernur lalu kemudian akan jadi presiden saya ini. Udah cita-cita gitu. Jadi pengennya ke Jogja kuliah-kuliah yang sosial, politik gitu-gitu. Nenek dari bapak pengennya dokter. Karena dari kecil udah ditanam-tanamin nanti besar jadi dokter ya, jadi dokter ya gitu. Nyokap pengennya itu yang pertambangan, perminyakan. Karena kan banyak perusahaan di Papua sana jadi kembali kerja di sana gitu. Dah saya pengennya politik, cuma kan kasihan nih orang tua udah antar, udah pengen, udah saya tes semua aja deh, gitu. Oh, enggak. Yang dapat dokter itu. Perminyakan juga dapat, perminyakan dapat, terus udah terakhir nih, anjir ini pilihan saya harus masukin nih, supaya akan kita berdebat di ending kan, gitu tujuannya. Pas tes itu pilihan keduanya saya taruh ilmu pemerintahan, strategi Pak Haji, supaya nilai nggak mungkin cukup dong orang saya dari Papua ini yang tes banyak. Pilihan pertamanya kedokteran gigi, jadi nggak ada bayangan untuk akan lolos. Ternyata pas pengumumannya lolos. Aku tuh sedih nih, kenapa? Yang lain kan nangis nggak lolos, apa kan saya lolos. Lu nangis gara-gara lolos. Gara-gara lolos. Kayak ini pulang mau ngomong apa ya, pilihan saya nggak ada yang ini belum ini udah gelombang 3 gitu. Gimana ya gitu. Jadi pilihannya ada kedokteran gigi sama pertambangan di UPN waktu itu. Berarti dia ya pinter, udah cerdas anak. Enggak sih sebenarnya doa orang tua sih itu. Ini suka Itu sakit. Ini kenapa ya? Suka sakit gusi gitu. Oh, coba dicek dulu tuh. Coba. Lu kan udah kelopos banyak ya. Coba. Kunci Inggris. Bener kecebur kalau gini. Bener kecebur berarti dia. Tapi kenapa Mat nggak jadi dokter? Nah terus akhirnya ya udah karena udah tanggung jawab ke orang tua. Nah pas masuk sebenarnya tahun pertama tuh orang tua udah sanggup nggak? Kalau nggak sanggup dari sekarang mumpung masih 1 tahun nih pindah jurusannya enak nih gitu. Coba teman-teman ternyata menyenangkan, main bola bareng, bolos bareng. Maksudnya kita tuh selalu ada ritual 1 bulan kita harus bolos sekali, yang rame-rame.
laki-laki semua kita ke pantai gitu, pakai motor. Saya kan nggak bisa bawa motor-motor yang yang kopling ya. Yang saya dibonceng gitu-gitu, main bola, futsal itu 1 minggu bisa 4 kali, 5 kali. Wah, ini sefrekuensi nih. Menyenangkan lah ya. Iya, jadinya ketika disuruh pindah udah nggak mau karena teman-teman. Ya terus ya udah pas masuk stand up itu ditinggalin gitu aja. Ternyata padahal sisa dikit lagi. Aduh, sayang banget ya. Ya tapi ya gimana ya, hidup lah. Kan dokter Tompi juga sambil berseni nggak apa-apa. Iya bisa. Iya. Tapi kan harus abis S1-nya harus ada koas, jadinya. Jadi aku selesai S1, SKG-nya ya, sarjana kedokteran gigi, kasih ijazah ke orang tua, udah aku lanjutin pilihan aku deh gitu di komedi gitu. Komedi. Jadi yang penting Aku juga dulu gitu. Sama ngalamin juga ikut penataran, daftar apa namanya itu? Masuk jurusan apa? Perbankan. Dulu ada pernah daftar di Telkom, STT Telkom, ITB, ITB pernah? Ya, STAN. ini ya keuangan ya. Iya, ilmu pemerintahan juga kan STAN. Iya. Gua ngalamin kayak gitu Akuntansi negara. Tapi gua nggak ada yang ada berhasil. UMPTN dulu ya. Iya, tapi itu buat negeri ya? Buat negeri. Buat negeri. Nah, itu UGM tuh hampir saya coba tapi ketiduran gara-gara Piala Dunia waktu itu 2010. Nonton Piala Dunia terus tidur pas bangun-bangun jam 10. Wah, ini gimana? Aduh, orang tua saya sampai sekarang belum tahu. Belum tahu soal itu. Jadi tahunya saya nggak lolos UGM. Padahal emang nggak ikut. Aduh, ya gitu kan. Gara-gara bola. Ternyata saya nggak tahu. Tapi lu sekarang udah jadi komedian hebat nih. Banyakan mana duitnya? Udah banyak dia duitnya dari komedian. Nah, aku nggak tahu ya dokter gigi sekarang itu kayak apa. Yang saya tahu dari teman-teman juga tunjangannya oke juga sih, Iya, Pak. oke juga, iya, Iya, tapi ya yang saya senang di dunia ini sih. Tapi memang itulah, kita kalau ngejalanin sesuai dengan passion dan kesenangan kita tuh, Iya. kita menikmati gitu. Iya. Mengalir sendiri. Mengalir duit sendiri. yang ngalir Iya, sendiri. ternyata kan nggak sadar hal-hal yang di ini dari kecil. Sekarang pekerjaan sepak bola banyak banget, Pak. Iya, betul. Terus di komedi ternyata saya juga sebelum, jadi kalau di flashback lagi kayak takdir tuh lucu banget ya. Iya. Dulu nonton komedi, abis itu nonton bola, sekarang komedi sama Iya, selalu iya, gitu iya, gitu. Kan nggak ada hobi lain sama sekali nggak ada. Udah suratan takdirnya begitu Iya, jadi kayak ya udah deh jalanin aja yang ada di depan mata gitu, nggak ada Tapi plan karena dia gimana. tuh jujur, Di. Orangnya kelihatannya jujur apa adanya. Kalau gitu kita tes aja sekarang game jawab jujur, Boleh? ya kan? Oke, kita akan main game jawab jujur ya. Oke. Jawab langsung, tidak boleh ada rasa nggak enak-enakan. Bilang iya. Oke. Siapa anak stand up yang paling jelek materinya? Ebel Cobra sudah itu terjelek. Terjelek. Ebel Cobra. Kenapa emang? Saya pernah Pak di Padang, stand up night komunitas Padang kan. Terus bilang, "Mat, tampil ya." "Oh, stand up ya, apa yang MC sama Anda?" "Stand up." Ya udah deh, kita komunitas kan. Ya udah, datang. Pras nge-MC. Tampil nih, malam kita udah susun nih, Pak. Jadi Pras bilang, "Mat, besok kok yang headliner ya, yang terakhir gitu." Yakin aku, sebelum aku siapa? Gilbas apa Ebel? Ada Gilbas sama Ebel tuh waktu itu. Kalau Gilbas gak apa-apa deh, gitu. Ebel, Mat. Gilbas pertama dulu buka, Ebel itu nggak bisa ditaruh di pertama atau di terakhir, kata Pras. Oh, tengah-tengah. Di tengah-tengah. Aku bilang, kok taruh orang ini sebelum aku meninggal aku di akhir. Terus aku bilang, nggak bisa. Ebel kok mau ada materi dia ada aneh dah, udah gak masuk di akal aku. Sumpah aku bilang ini nggak bisa nih aku dengan verbal yang rapi, premis apa berpikir. Akan kalah dengan ini, akan gak bisa ngangkat lagi gitu, susah gitu. Terus tukar, Ebel terakhir. Tiba-tiba subuh-subuh dia datang, dia nggak bisa tidur karena mau jadi headliner. Datang ke kamar saya, cium tiba-tiba, "Bang Mamatku sayang, Ebel nggak bisa tidur kalau Ebel jadi headliner." "Bang Mamat, ngapain sih ini? Oh, Bang Mamat jadi headliner." "Iya, oke, saya headliner, tapi janji Bel, materimu jangan seaneh itu." Ebel janji. Siap, Ebel janji ya. Oke ya, deal. Naik dia, satak. Terus tiba-tiba bahas materi dia. Aku perasaan udah mulai gak enak tuh, aku udah pegang Pras tuh, Pras. Dia bawa materi ini, materi itu aneh banget. Jadi dia ceritain orang berak. Terus dia mau peragain, Pak. Bayangin ada mau gimana Pak? Sumpah, terus kayak, Pras, dia masuk nih materi ini. Ini orang turun, saya pukul dia orang. Wah, ini kalau punchline-nya bener dia peragain beraknya, mampus aku ini. Udah Habis lah kau. iya, habis lah saya naik tiba-tiba ada di situ. Gimana Pak? Gimana dong Pak gitu? Gugup saya tuh gugup udah mual tuh kayak
Kampus ini mati saya. Perasaan tenangin tuh nggak apa-apa Mat, bisa gimana? Tiba-tiba mulai itu ini dia pakai pampers, Ebel pakai pampers di panggung. Wah, saya udah saya lagi di orang, astagfirullah. Sumpah pengen. Tapi dia tuh pecah tuh. Ya pecah lah orang. Ada pampers. Tiba-tiba ada pampers gitu, dia pakai pampers ya. Ya gimana? Wah tuh aku kesel banget tuh. Itu aku coba. Cuma untung dia tetap komit untuk gak yang ending. Dia mau berak mandi lah, cebok lah gitu-gitu. Yang udah anehnya Ebel lah gitu. Udah akhirnya tapi dia komit itu jadi udah aku tetap naik gitu, naik. Panselnya di Aku harus bawa dulu Ebelnya masuk ke panggung, maksudnya bawa secara materi kan kayak iya kayak maksudnya, hey orang Padang kalian itu cerdas, kenapa mau ada orang ini? Gitu. Materi dia kayak begini, gitu. Bikin susah gitu, susah banget. Bel. Jadi emang ada aturannya kayak gitu ya? Enggak ada sebenarnya. Cuma kan maksudnya misalnya kalau kita dari tampil kedua, ya maksudnya ini kan satu acara. Ya nggak salah juga kalau Ebel tetap mau apa adanya gitu. Coba kan aku akan gugup banget kan, stres banget karena ini gimana caranya aku harus ngangkat lagi ngikutin alur ini dulu kan pasti gitu. Terus kalau Ebel nggak berak, lu yang berak halusnya. Kayaknya sih. Kalian mau lihat ini pantat saya. Oh gitu. Kayak gitu. Wah itu iya, nggak ada aturannya gitu. Bebas sebenarnya Ebel bawa itu, cuma kadang-kadang kita tektokan sama teman tuh kayak, weh jangan terlalu ini ya, aku mampus nih gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau Ebel mau lakuin itu juga nggak apa-apa. Paling kan pas dia tidur ku kekep di mulut. Oke, terakhir. Raditya Dika atau Panji? Satu mantan bos saya. Mantan bos lu Panji? Radit, dulu kan manajemen Radit kan. Oh iya. Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono. Lu nggak suka sama Radit? Oh bukan, itu kan saya Panji Pragiwaksono. Sumpah. Gak usah dikasih alasan. Enggak, Radit dah. Baru kemarin Radit tuh tayang dari sini suka banget sama Mamat. Emang iya? Radit di sini kemarin. Iya ngomongin. Ngomong gitu. Perasaan udah tayang ya? Udah tayang? Udah. Iya, dia pakai jaket pink kan? Betul. Iya. Nggak ada bilang suka. Dipotong. Dipotong. Dia ada. Iya, ada. Kegeeran Mamatnya. Iya, dipotong. Ya udah deh, Radit deh. Nggak bener berarti. Panji. Agak lain atau GJLS? Aduh. Temen semua lah gitu ya. Ya Allah, deket semua Kan udah Hifzi. mulai banyak grup ya? Iya, Pak, gue bilang dia di titik kumpul harus naik nih. Hifzi Rispo di Jogja bareng kan. Aduh, agak lain mak Bang Jegel sama aku istri pertama dia, yang sekarang istri kedua dia. Dulu kan aku yang selalu temani dia di apartemen gitu-gitu. Sama Bene. Aduh, nggak bisa Pak. Aduh, ini Nggak bisa ya? Harus dong. Mending ini GJLS atau titik kumpul GJLS gitu. Agak lain atau titik kumpul agak lain gitu. Ya udah dua-duanya. Dua-duanya sih, dua-duanya. Tapi kita harap titik kumpul juga harus jadi nih. Lagu tadi ya kita. Lagu, film, apapun pokoknya. Kayaknya karena ini bertiga ini keren. kayaknya grup-grup lawak akan mulai bermunculan nih karena stand up udah mulai grup lawak dan Paski juga sekarang lagi mengadakan lomba lawak. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita grup-grup baru lagi bermunculan lagi Iya. berwarna lagi. Mat, Jadi, thank you so much. Terima kasih Pak Haji. Ya, sukses Sukses salam terus. istri anak. Ya. Amin ya. Pokoknya sehat-sehat juga Pak mantap Haji. terus lah. Jaya terus pokoknya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi nanti ya. Thank you, Mat. Thank you Pak Haji, Kang Sule.